Hai guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul video yang kalian lihat, aku bakal buat tutorial 3 transisi terbaru di live motion ya. Untuk contoh 3 transisinya kalian bisa lihat di awal video tadi ya guys. Nah, tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi di sini aku udah masuk di aplikasi live motionnya ya. Di sini aku pakai aplikasi live motion versi 3.6.1 dan di sini juga aku udah masuk di satu proyek dan udah nambahin 2 foto sebagai contohnya. Nah, di sini kita langsung aja mulai ke transisi yang pertama ya. Untuk contoh transisi yang pertama, kalian bisa lihat di samping ya. Nah, untuk buat transisinya itu ada 2 cara. Yang pertama pakai overlay dan yang kedua pakai shape atau bentuk ya. Nah, di sini aku mau contohin cara yang pertama, yaitu menggunakan overlay. Bagi kalian yang mau overlaynya, kalian bisa cek link yang ada di description box ya guys. Nah, di sini kita langsung aja klik tanda tambah. Klik gambaran video dan masukin overlaynya ya. Lalu bagi 2 overlaynya, dan kalian klik overlay yang pertama, ke efek, tambahkan efek, ke distorsi atau warp, dan kalian tambahin efek peta pemindahan kutub. Dari tengahnya kalian aktifin, lalu kalian klik sudut dan tambahkan 2 keyframe. Keyframe akhir kalian ubah sudutnya menjadi negatif 100 derajat ya. Lalu kasih kurva yang in. Lanjut kalian klik overlay yang kedua, tambahkan efek peta pemindahan kutub. Dari tengahnya kalian aktifin, klik sudut, tambahkan 2 keyframe. Di keyframe yang awal kalian ubah sudutnya menjadi 100 derajat ya. Lalu kasih kurva yang out. Dan hasilnya tuh bakal kayak gini ya guys. Nah, di sini kita lanjut ke cara yang kedua. Untuk cara yang keduanya ini kita menggunakan shape atau bentuk ya guys. Nah, di sini kita langsung aja klik tanda tambah, klik bentuk dan kalian pilih bentuk yang persegi yang ini ya guys. Lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih fill screen, ke move and transform transisi yang ketiga dan kalian perbesar sedikit ya guys. Lalu kalian ke color and fill dan kalian pilih yang aku tunjuk. Dan kalian geser yang di kiri atasnya itu ke samping ya guys, biar dia ke tengah-tengah gitu. Yang di bawah juga sama ya, biar hasilnya tuh bakal kayak gini. Kalau udah, baru kalian bagi 2 shape atau bentuknya dan kalian klik bentuk yang pertama, ke efek, tambahkan efek, ke distorsi atau warp. Dan sama kayak tadi efeknya ya guys, kalian tambahin efek peta pemindahan kutub. Dari tengahnya kalian aktifin, klik sudut dan tambahkan 2 keyframe. Keyframe yang akhirnya ini kan ubah menjadi 100 derajat. Lalu kasih kurva yang in. Dan kalian klik bentuk yang kedua, tambahkan efek peta pemindahan kutub. Dari tengahnya kalian aktifin, lalu klik sudut, tambahkan 2 keyframe. Keyframe awal kan ubah menjadi negatif 100 derajat. Lalu kasih kurva yang out. Dan hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah, di sini kita lanjut ke transisi yang kedua. Untuk contoh transisi yang kedua, kalian bisa lihat di samping ya guys. Nah, di sini di transisi yang keduanya ini caranya tuh kita menggunakan shape atau bentuk ya guys, sama kayak tadi. Di sini kita langsung aja klik tanda tambah, klik bentuk dan kalian pilih bentuk yang persegi. Klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih fill screen,
ke move and transform, ke transisi yang ketiga kalian perbesar sedikit. Lalu ke color and fill, kliknya aku tunjuk, lalu kalian pilih bagian yang di tengah ya. Dan bagian yang di pojok kiri atasnya itu kalian pindahin ke tengah. Lalu yang di kanan bawah kalian pindahin ke tengah-tengah ya. Kalau udah kalian bagi dua, dan kalian klik bentuk yang pertama. Ke efek, tambahkan efek, ke distorsi atau warp, dan kalian tambahin efek peta pemindahan kutub ya. Nah di sini kalian klik sudut. Tambahkan 2 keyframe, dan di keyframe akhirnya ini kan ubah sudutnya menjadi 100 derajat. Lalu kasih kurva yang in. Nah lanjut di sini kita klik bentuk yang kedua, tambahkan efek peta pemindahan kutub. Klik sudut, tambahkan 2 keyframe, dan di keyframe yang awalnya ini kan ubah menjadi negatif 100 derajat ya. Lalu kasih kurva yang out. Dan hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah di sini kita lanjut ke transisi yang ketiga. Untuk contoh transisi yang ketiga kalian bisa lihat di samping ya guys. Nah di sini kita langsung aja klik foto yang pertama ya. Ke efek, tambahkan efek, ke distorsi atau warp, dan kan tambahin efek kubin, mirrornya diaktifin ya. Lalu tambahkan efek lagi ke blur, dan kan tambahin efek buram gerak. Tambahkan efek lagi ke distorsi atau warp, dan kan tambahin efek cubit atau tonjolan ya. Nah di sini kalian klik kekuatan, dan kan ubah kekuatannya menjadi 0,00, lalu kan tambahkan 2 keyframe. Di keyframe yang akhir kan ubah menjadi negatif 1,00, lalu kasih kurva yang in. Dan di radiusnya kan ubah menjadi 0,750. Lanjut di sini kita klik foto yang kedua, tambahkan efek kubin, mirrornya diaktifin. Tambahkan efek buram gerak, tambahkan efek cubit atau tonjolan. Sama kayak tadi ya guys, klik kekuatan, lalu kan ubah dulu kekuatannya menjadi 0,00, lalu kan tambahkan 2 keyframe. Di keyframe yang awal kan ubah menjadi 1,00, lalu kasih kurva yang out. Dan sama kayak tadi, radiusnya kan ubah menjadi 0,750. Lalu tambahkan efek lagi, ke distorsi atau warp, dan kan tambahkan efek riak bundar. Klik pengaturan standar. Lalu di frekuensinya akan ubah menjadi 1,00. Dan di kekuatannya akan ubah dulu menjadi 0,000, dan tambahkan 2 keyframe. Keyframe awal kan ubah menjadi 0,600. Lalu kasih kurva yang out. Lalu di radiusnya kan ubah menjadi 0,80, dan kalian klik efek kubin, lalu kalian pilih potong, tambahkan 2 keyframe. Keyframe awal kan ubah menjadi 1,700. Lalu kasih kurva yang out. Dan hasilnya tuh bakal kayak gini. Nah jadi sekian dulu untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat ya. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching, see you next time, bye bye.